Kan bagus sekali kalau misalkan itu dijadikan vitamin E untuk seluruh anak sekolah di Indonesia, jadi program di MBG misalkan gratis vitamin E, wah lumayan sekali Pak. Zaman dulu Indonesia ada penyuluh pertanian. Sekarang nggak ada Pak di kabupaten-kabupaten. Itu yang salah satu yang di Indonesia hilang. Sementara di Malaysia, MPOB itu punya penyuluh yang membantu mereka. Saya belum mendengar yang di Malaysia itu ada petani mengeluhkan mengenai bibit palsu. Jadi sebenarnya bibit palsu itu bukan dari plastik gitu ya, bukan. MPOB Pak, jadi melakukannya itu secara serentak semua itu. Indonesia kan tidak. Indonesia kan PPKS punya sebagian, PTA, PTB punya PC, punya masing-masing. Jadi di Indonesia belum ada kolaborasi yang persilangan yang menyatu global di Indonesia itu belum ada. Ini pemerintah harusnya hadir. Malaysia juga beli juga. Indonesia juga tidak terlalu mahal sebenarnya. Karena kurang pengetahuan, Pak. Oh, pengetahuan ya? Pengetahuan. Jadi masalahnya di salah satu hal yang knowledge. Paling penting itu knowledge. Jadi kalau itu diberitahu, mereka pasti nggak mau nanam. Rekan sawit, kembali lagi bertemu pada Sawit Talk. Kali ini kita akan bicara tentang di balik produktivitas sawit Indonesia dan Malaysia. Dan kita hari ini juga mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Bapak Dr. Wicaksono Darmo Sarkoro, seorang akademisi bidang riset yang saya kira cukup ternama. Beliau juga pernah menjadi Director for Sustainability and Smallholder SIPOPSI. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sehat Pak? Siap, sehat. Alhamdulillah. Di hari-hari puasa ini Pak, kita bicara dari yang ringan-ringan sampai yang sedikit berat. Kalau kita bicara tentang sawit Indonesia, itu kan kita mulai dari tahun 48 ketika Belanda mendatangkan sawit untuk pertama kali dan kemudian ditanam di Bogor. Kemudian baru menjadi sebuah entitas bisnis itu pada tahun 1911 di Delhi. Nah, kalau kita bandingkan dengan Malaysia hampir-hampir mirip juga Pak. Cuman yang membawa adalah Inggris. Waktu itu tahun 1870 dan pada tahun 1917 baru menjadi sebuah perkebunan yang bernilai bisnis. Kedekatan Indonesia dan Malaysia ini perkembangannya akhirnya akan sangat menarik ke belakangnya. Satu pertanyaan awal Pak, sebetulnya apa yang membedakan antara sawit di Indonesia dan sawit di Malaysia secara umum? Wah, ini seperti mengupas sejarah ya. Tapi bolehlah apa yang saya tahu dan apa yang saya ingat. Ya. Nah, kalau di Indonesia Pak. Itu pada tahun 1911 kemudian juga 1912 itu mulai ada research station di Medan namanya Afros. Nah, sebenarnya pada saat itu tidak meneliti mengenai kelapa sawit, tetapi penelitian-penelitian yang lain. Tapi akhirnya dia menjadi berkembang terus dan menjadi RISPA, menjadi BPP, kemudian terakhir menjadi pusat penelitian kelapa sawit. Nah, berjalannya seperti itu di Malaysia tentu juga pasti ada yang menangani dan kemudian karena salah satu yang utama itu adalah plasma nutfah. Jadi itu yang paling dipentingkan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara ini memang berlomba untuk mencari plasma nutfah. Ceritanya Malaysia itu mendapat kesempatan untuk dengan bantuan kalau nggak salah FAO pada saat itu akhirnya sampai mendapatkan dari 18 negara. Lah Indonesia pada saat itu nggak ikut. Nah, tapi dengan perkembangannya ada plasma nutfah yang dibawa oleh mungkin perusahaan dan sekarang yang memperkaya Indonesia. Nah, akhirnya sekarang Indonesia punya sekitar 11 dari origin. Malaysia kira-kira itu juga 18 dari negara. Nah, itu yang menjadi dasar dari perkembangan varietas-varietas yang ada. Nah, kalau dari Indonesia itu mulai bergeraknya petanaman maju itu sekitar tahun 1980 itu ada model inti plasma dan itu berkembang membantu masyarakat. Dan pada saat itu Indonesia juga sebenarnya tidak hanya membuat
kelapa sawit milik negara ya, misalkan PTP itu di tempat yang mudah dijangkau, tapi justru malah agak di pelosok supaya itu menjadi center of development, itu dikembangkan oleh Indonesia. Contohnya misalkan di Sumatera, di Jambi ya, di Rimbo B ya sebutannya kalau orang Sumatera Utara menyebutnya Rimbo B. B itu ada singkatnya sebenarnya, tapi nggak usah ya. Nah, terus akhirnya dia berkembang menjadi besar, ada plasmanya dan menjadi sesuatu komunitas sawit yang bagusnya luar biasa. Gitu. Jadi mirip-mirip Pak ya. Mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip. Jadi awalnya itu seperti bayi yang lahir hampir dalam waktu bersamaan. Ya. Walaupun Malaysia kayaknya lebih duluan sedikit. Baru terakhir tahun 2006 apa 2008 itu kita menyalip luasannya, produksinya. Perkembangan populasi manusia, apakah juga mempengaruhi kebutuhan manusia tentang sawit ini? Dan apakah populasi yang makin banyak ini, yang pada akhirnya mengkonsumsi produk dari sawit ini, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, itu mempengaruhi Indonesia dan Malaysia untuk mengembangkan lahannya sampai sekarang? Ya, betul sekali. Jadi salah satu yang mendorong itu adalah kebutuhan manusia akan minyak. Nah, kenapa kok Indonesia dengan Malaysia itu kok milihnya sawit itu? Ya. Karena ada minyak-minyak yang lain, ada minyak kedelai, minyak bunga matahari dan sebagainya. Nah, khusus untuk Indonesia dan Malaysia itu karena kecocokan tempat tumbuh ya, tempat tumbuh. Kemudian juga kualitas tanahnya. Kalau di kedelai misalnya, kedelai itu kan butuh sesuatu yang kualitas tanahnya jauh lebih tinggi. Jadi amat susah untuk dipenuhi. Jadi kalau ditanam pun juga bisa, tapi produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, sementara Indonesia itu sangat cocok tumbuhnya dengan kebutuhan sawit, terutama di Sumatera Utara. Sudah tanahnya bagus, kualitas tanahnya bagus, curah hujannya bagus, kemudian juga banyak tempat yang ketinggiannya itu memenuhi syarat. Nah, itu yang menjadikan sawit itu menjadi sangat populer pada saat itu, terutama di Sumatera ya. Kalau di Jawa pada saat itu kan ya tidak kenal ya, karena memang sulit untuk tumbuh di Jawa ya, karena musim keringnya terlalu panjang. Nah, jadi dorongan itu, kebutuhan itu yang dapat dengan lebih mudah dipenuhi kalau menggunakan sawit. Posisi geografis ini juga menentukan bagaimana Indonesia dan Malaysia itu kemudian mengembangkan sawit. Betul. Ya. Itu by intention atau by accident? Dari keduanya ya, usahanya juga ada. Iya. Kemudian jadi kecocokan geografinya juga cocok, juga bisa gitu. Ya, karena bagi saya kalau bicara masalah apa itu namanya geografis, kemudian let's say berada di Khatulistiwa atau dekat Khatulistiwa, kan di dunia ini tidak hanya Indonesia dan Malaysia yang dekat dengan Khatulistiwa, tapi kenapa dua negara ini? How about others? Jadi begini Pak, tadi saya sebutkan bahwa harus di sekitar ekuator, jadi naik turun mungkin sampai 10 derajat lah ya utara, tapi yang bagus ya sampai 5 ke atas dan 5 ke bawah di ekuator. Nah, selain itu harus ada curah hujan yang cukup. Nah, curah hujan yang cukup ini itu sebarannya harus bagus. Jadi bahkan di Indonesia pun Sumatera, kemudian ada Kalimantan, itu masih sebarannya masih cukup oke ya. Apalagi kalau di Sumatera Utara. Di Jawa susah, apalagi Jawa Tengah itu ada musim kering yang tegas. Nah, kelapa sawit nggak bisa seperti itu. Jadi ya bisa tumbuh tapi produksinya nggak akan bagus. Makanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali itu kan bukan tempat yang cocok untuk nanam kelapa sawit. Nah, negara lain, kalau misalkan yang ada di ekuator, ya seperti misalkan Honduras itu agak sedikit lebih tinggi lah, sampai 11 derajat tengah utara. Tapi kalau Ekuador itu juga ada, tetapi kondisi curah hujannya itu semacam yang terbatas, jadi ada di tempat-tempat lain. Mereka mengembangkan, tapi amat sulit untuk menyaingi Indonesia. Selain memang arealnya juga lebih terbatas. Saya pernah diskusi dengan seorang profesor dari IPB mengenai tanah. Ini sangat menarik. Saya baru tahu waktu itu setelah dikasih ceramah beliau bahwa tanah yang ada di Semenanjung di Malaysia itu mirip dengan yang di Sumatera.
Ya. Makanya ketika lahan ini dikasih yang namanya ditanami sawit, keduanya sama-sama memiliki kualitas yang mirip-mirip saja. Begitu. Nah, bagaimana dengan pengembangan sampai saat ini, di mana Indonesia, let's say, sudah sampai 17 juta hektar, kemudian Malaysia sampai 6 juta hektar. Secara overall, apakah juga masih mirip-mirip 11-12, Pak? Ya, bisa dibilang begitu ya. Karena kan kalau dari sejarahnya itu kan kira-kira kalau Sumatera itu kan nempel sama Semenanjung Malaysia. Ya. Kemudian sebagian Kalimantan. Kalimantan itu juga sebagian juga dimiliki oleh Malaysia. Sulawesi dan Irian itu memang beda ya, beda. Tapi dari jenis tanahnya kira-kira juga tidak terlalu jauh. Memang sekitar sama ya, jenis tanahnya, nama klasifikasinya juga sekitar sama gitu ya. Di sini kita sebut kalau besarnya itu misalkan ultisol, alfisol. Terus kalau tanah-tanah yang gunung itu misalkan histosol, tanah-tanah gunung itu bukan histosol. Kalau tanah-tanah yang histosol itu biasanya tanah-tanah yang ya agak bergambut atau histosol itu namanya. Sama di Indonesia ada, di Malaysia ada. Jadi sekarang tergantung sebanyak mana tanaman kelapa sawit itu ditanam pada tanah apa gitu. Itu akan bisa menentukan. Walaupun kalau kita kan mengenal ada namanya kelas kesesuaian lahan. Nah, kelas kesesuaian lahan itu menunjukkan kira-kira kualitas tanahnya seperti apa, curah hujannya seperti apa, apakah dia bisa diperbaiki. Nah, jadi salah satu contoh dulu itu kita ada suatu tanah namanya tanah yang memang pasir, namanya spodosol. Dulu itu masuk N2. N2 itu namanya tidak cocok permanen. Sekarang dengan pengetahuan, dengan teknologi yang tidak terlalu rumit, itu sekarang sudah bisa menjadi sesuatu lahan yang bisa ditanami oleh kelapa sawit dan berproduksi tinggi. Nah, jadi ada suatu perubahan teknologi itu menjadi sangat penting sekarang. Termasuk mungkin lahan yang ada di Irian Jaya, Pak? Ya, betul. Jadi itu artinya lahan di Irian Jaya meskipun jauh dari Sumatera, jauh dari Malaysia, tapi lahan apapun itu bisa didesain sedemikian rupa karena teknologi yang cocok, kemudian cocok dengan sawit gitu. Atau sawitnya sendiri yang sebetulnya relatif adjustment-nya kepada. Memang sawit itu tanaman yang sangat kuat gitu. Jadi range pH-nya itu besar, kemudian dia jangkauannya cukup lebar ya untuk tanahnya juga. Terus dia bisa hidup pada tanah yang agak masam gitu, bahkan salin, sedikit salin bisa. Nah, jadi dia menembus di apa-apa. Jadi kalau misalnya kita bandingkan kita harus bercocok tanam kedelai, wah ya berat gitu. Untuk memenuhi standar yang umum saja mungkin kurang ya, karena tanahnya sudah asam gitu, nggak bisa. Sawit itu bisa. Jadi makanya sudah sangat cocok lah kalau bisa dibilang Indonesia bertanam sawit itu sudah sangat cocok. Kalau Indonesia sama Malaysia sudah memilih sawit sebagai salah satu tanaman utamanya. Kemudian media tanamnya juga hampir mirip-mirip gitu, Pak. Ya. Tapi kemudian saat ini itu BPDPKS itu sempat menyatakan bahwa produktivitas Malaysia itu kelihatannya jauh lebih tinggi daripada produktivitas Indonesia. Bahkan berani mengatakan bahwa kalau di Malaysia itu 1 hektar itu bisa mendapatkan 4,0 ton CPO metrik ton per tahun. CPO ya. Ya. Kalau Indonesia itu baru 3,6 metrik ton per tahun. Nah, kemudian saya coba nih Pak lihat-lihat di dari waktu ke waktu, dan kelihatannya gapnya itu makin jauh gitu. What's wrong? Wah, sebenarnya saya nggak setuju itu. Tapi karena kenyataan ya. Jadi begini Pak. Yang pertama itu kan kalau kita berbudidaya kelapa sawit itu kan pasti harus ada bibitnya yang bagus. Bibitnya yang bagus. Saya melihat Indonesia juga melakukan pengembangan varietas yang luar biasa. Ada PPKS, ada perusahaan-perusahaan swasta yang sebenarnya luar biasa. Bahkan yang terakhir ini saya lihat ada perusahaan swasta yang menyatakan bahwa produksinya itu bisa 10 ton CPO per hektar per tahun. Tapi mungkin belum banyak ya, belum banyak, dan masih perlu dibuktikan dengan bermacam-macam tanah apakah dia masih bisa produksi seperti itu.
di Malaysia juga begitu. Jadi ada produksi yang tinggi, walaupun saya belum dengar yang 10 ton tadi, saya belum dengar. Tapi artinya upaya untuk menggunakan bahan tanaman yang bagus, kemudian melakukan manajemen practices yang bagus, itu sudah dilakukan. Nah, barangkali pasti ada selisih lah. Mungkin memang sedikit ada perbedaan tanah, sedikit perbedaan pengelolaan, sedikit perbedaan pemupukan, bagaimana cara manajemen panennya, itu yang mungkin masih bisa membedakan. Nah, kalau saya melihat, karena di rata-rata negara ini, di kedua negara itu kan ada smallholder, petani kecil. Nah, yang jadi masalah ini sebenarnya. Jadi kalau perusahaannya sudah mentok lah, teknologinya itu sudah mentok walaupun masih bisa ditingkatkan pada taraf tertentu. Tetapi kalau yang smallholder ini, Indonesia itu narik ke bawahnya itu besar sekali. Dari segi persentase, kita itu 42%. Sedangkan Malaysia itu hanya 27%. Jadi nariknya ke bawah Indonesia itu besar sekali. Nah kemudian, ya ini mohon maaf ya harus disampaikan juga bahwa sebenarnya bagaimana ya cara menaikkan produktivitas di tingkat petani. Nah, ciri-ciri petani yang di Indonesia itu, Pak, memang kecil lahannya. Satu, lahannya kecil. Yang kedua, letaknya tuh terpencar-pencar jauh. Jadi tidak dalam satu kelompok. Jadi kalau dalam satu kelompok kan lebih mudah. Jadi mungkin yang kelompok ini bikin koperasi, kelompok ini bikin koperasi. Ini karena terpencar-pencar sekali, jauh-jauh. Kemudian yang ketiga, itu dari lahannya. Kalau dari orangnya tuh, ya mohon maaf, memang kalau pengetahuannya kurang, pendidikannya kurang, pengetahuan mengenai sawitnya kurang. Nanti kita bahas ini. Kemudian yang berikutnya adalah akses. Akses finansial sulit, akses internet, ya bagaimana kalau di pedalaman sana, Pak? Itu sangat sulit, walaupun sekarang sudah mulai berkembang ya. Tetapi ini dasar nih. 3 lahannya, kedua pengetahuannya, kemudian yang ketiga adalah aksesnya. Jadi satu-satunya jalan yang penting karena ini nggak bisa diubah, ya pengetahuannya. Kita harus mendidik, ada petaninya. Zaman dulu Indonesia ada penyuluh pertanian. Sekarang nggak ada, Pak, di kabupaten-kabupaten. Itu yang salah satu yang di Indonesia hilang. Sementara di Malaysia, MPOB itu punya penyuluh yang membantu mereka di lapangan. Oh, harusnya dibikinkan, harusnya dibandingkan. Bahkan mereka mengontrol mereka, membantu mereka. Kemudian akses. Ya, akses sih Malaysia tidak sebesar Indonesia ya. Jadi penggunaan internet, jadi mudah menerima informasi, itu mereka lebih mudah dibanding secara keseluruhan dengan yang di Indonesia. Apakah itu juga akibat dari jumlah populasi yang sedemikian gapnya sedemikian besar? Artinya kalau Malaysia itu kan masyarakatnya hanya 26 juta saja, Pak. 26 Sementara juta, Indonesia lebih dari 10 kalinya. Ya, dengan wilayah yang sedemikian beda juga keluasannya ya. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa faktor dari smallholder atau kebun atau petani sawit ini, inilah yang kemudian menyebabkan diambilnya sebuah rata-rata yang menjadikan Indonesia akhirnya lebih bawah. Walaupun sebetulnya volumenya lebih besar. Ya, jadi kalau Indonesia, Pak, yang disebut petani kecil, itu batasnya 25 hektar. Kalau Malaysia itu 100 ekar, jadi kira-kira 40 hektar. Oh, gitu ya. Jadi lebih, ya biasanya kalau arealnya lebih luas, satuan usahanya lebih luas, dia akan lebih efisien. Itu secara umum begitu ya. Itu terjadi seperti di Guatemala, Pak. Guatemala itu satuannya besar-besar, jadi ya produktivitasnya nasional besar sekali. Bagaimana benih yang dimiliki oleh Indonesia secara umum dibandingkan dengan Malaysia? Tadi kan berbeda nih dari kesejarahan, sedikit berbeda. Tapi apakah benih-benih yang kita miliki ini kualitasnya kurang terkontrol dibandingkan Malaysia sehingga menghasilkan hasil yang berbeda? Kalau menurut saya sebenarnya, Pak, ya 11-12 lah. Oh, gitu, Pak. Jadi Indonesia juga maju, Malaysia juga maju. Nah, tapi kan mereka punya lebih banyak plasma nutfah itu dibandingkan kita. Dan mereka itu ada MPOB, Pak, jadi melakukannya itu secara serentak semua itu. Indonesia kan tidak. Indonesia kan
PPKS punya sebagian, PTA, PTB punya PC, punya masing-masing. Jadi di Indonesia belum ada kolaborasi yang persilangan yang menyatu global di Indonesia itu belum ada. Ini pemerintah harusnya hadir. Seperti nanti misalkan perlunya punya varietas yang tahan Ganoderma. Sekarang kan baru medium tahan Ganoderma, bukan yang fully tahan Ganoderma. Kita sering mendengar yang namanya benih palsu, Pak. Ya. Dan benih palsu itu biasanya ditanam oleh para petani kita, pekebun, smallholder tadi kan. Bagaimana perbandingan di kita sama di Malaysia? Apakah di Malaysia juga ada isu-isu semacam itu? Saya belum mendengar yang di Malaysia itu ada petani mengeluhkan mengenai bibit palsu. Jadi sebenarnya bibit palsu itu bukan dari plastik gitu ya, bukan. Nah, sebenarnya kan kalau yang kita nyebutnya benih legitim dan illegitim. Oh, gitu ya. Jadi legitim itu yang memang dengan prosedur yang benar. Jadi selama ini kita ada dua macam, satu memang dari kultur jaringan, yang satunya lagi dari persilangan. Dari persilangan. Nah, yang disebut benih palsu tadi itu adalah ngambil dari ibunya. Jadi bukan dari hasil perkawinan yang di ibu dikawin dengan bapaknya, enggak. Tapi hanya di ibu ya sudah. Oh, pokoknya itu ya sudah yang diambil yang itu. Padahal dia kan hanya ibunya gitu, hanya dura itu. Jadi bedanya besar sekali tentu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya semula itu hanya ada 3 produsen benih. Ada hanya 3 produsen benih. Kemudian sekarang sudah menjadi 20. Mungkin 21 sekarang. Jadi benih itu tersedia cukup, Pak. Atau karena benih kita mahal bagi petani, sementara di Malaysia dapat gratis, atau gimana, Pak? Malaysia juga beli juga. Indonesia juga tidak terlalu mahal sebenarnya. Karena kurang pengetahuan, Pak. Oh, pengetahuan ya? Pengetahuan. Jadi masalahnya di salah satu hal yang knowledge. Paling penting itu knowledge. Jadi kalau itu diberitahu, mereka pasti nggak mau nanam. Yang benih palsu itu nggak mau. Karena mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, akan benihnya sama aja. Apalagi dibohongin kayak gitu kan. Oh, ini sama bagusnya kok. Itu yang kasihan mereka. Iya. Bukankah benih yang berkualitas tadi itu sebetulnya ada tandanya, gimana, Pak? Ya, terakhir pada saat saya di sana saya beri tanda, Pak. Tim saya memberi tanda. Jadi setiap butiran benihnya itu ada di namanya video jet. Jadi terus dikasih logo, dikasih tulisan PPKS. Iya. Nah, belakangan yang lain saya lihat juga ada, tapi tidak semua ada seperti itu. Kembali ke gap produktivitas tadi, Pak. Itu apakah juga disebabkan karena perbedaan tata kelola? Ya, saya yakin itu. Walaupun sebenarnya agak sulit diutarakan di sini ya. Jadi ya tata kelola yang di perusahaan-perusahaan Malaysia itu kok menurut saya lebih bagus ya. Dari kondisi jalan itu kelihatan. Kalau perusahaan-perusahaan yang di Malaysia dulu ya, kalau sekarang sudah beda, Pak. Kalau sekarang kira-kira sudah sama. Tapi zaman dulu itu kelihatan kalau perusahaan Malaysia itu jalannya ada di kebun itu lebih bagus. Tapi kalau sekarang kayaknya perusahaan-perusahaan besar sudah hampir mentok ini ya. Apa yang harus dilakukan itu sudah mentok. Tata kelolanya sudah bagus sekali. Hanya kadang-kadang ada beberapa hal yang di Malaysia lebih maju, misalnya penggunaan mekanisasi atau pembantu alat panen gitu. Walaupun itu belum terbukti ya, tapi sudah banyak mereka. Jadi alat panen yang pakai mesin. Jadi tinggal kalau kita kan masih agresif. Kemudian di Malaysia itu banyak sekali produksi yang egreknya itu batangnya itu sudah dari kayak aluminium gitu ya, jadi ringan. Di Indonesia sekarang sudah mulai. Bagaimana penggunaan drone, Pak? Ini saya kira sudah zaman modern dan untuk lahan-lahan yang besar lebih efisien katanya pakai drone. Ya, sebenarnya ada beberapa macam, Pak, penggunaan drone tuh. Biasanya yang pertama itu untuk pemetaan. Pemetaan itu ya bisa dibilang umum lah. Semua perusahaan di Indonesia itu menggunakan drone.
Karena memang mudah, jadi untuk memetakan, oh bagian tanaman yang sini itu harus di replanting segini banyak, oh bagian sini terkena banyak penyakit ini, nah itu sudah biasa. Tetapi kalau misalkan drone yang besar untuk mengendalikan hama penyakit misalnya, itu di Indonesia juga sudah mulai, gitu. Di Malaysia juga sudah banyak. Nah, jadi cuma jumlahnya saya saya nggak punya datanya, tapi itu sudah menjadi, bahkan perusahaan tertentu itu menyediakan alat itu. Jadi sekarang tinggal pakai teknologinya saja. Yang bikin bukan Indonesia dan bukan Malaysia. Bapak sudah tahu lah itu siapa. Ya, Pak. Tadi kita bicara tentang smallholder atau pekebun atau petani kecil, kecil yang notabene menjadi PR kita. Menjadi banyak PR. Nah, kalau yang korporasi, Pak, saya yakin semua korporasi karena punya modal besar, dia sudah melaksanakan yang namanya good agricultural practices yang sangat modern. Tapi pengalaman Bapak atau pengetahuan Bapak, apakah hasil yang korporasi di Indonesia ini juga sama dengan di Malaysia atau juga ketinggalan sesama korporasi? Ada beda sistem, Pak. Kalau yang di Indonesia itu zaman dulu ada peer, inti punya perusahaan, terus nukleusnya, terus yang plasmanya itu punya rakyat. Nah, itu ada perjanjian waktunya. Jadi produksi yang di sini itu ditampung oleh korporasinya untuk diolah, dan si petani dibantu kreditnya, dibayari pemupukannya dan segala macam. Sekarang itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi inti plasma, itu nggak ada. Yang ada sekarang menjadi kemitraan. Nah, kemitraan itu macam-macam bergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan yang bantu ini, segala macam, Pak, itu. Seperti itu. Nah, kalau di Malaysia itu mereka punya suatu tata kelola tersendiri, Pak. Di sana ada Velda, ada Velcra, kemudian ada lagi di dalam gugus tugas MPOB itu ada Tunas. Nah, kalau di sana juga ada, kalau petaninya itu ngumpul sendiri namanya NASH, National Association Smallholder Malaysia, NASM. Nah, itu mereka sangat dekat hubungannya dengan Kementerian Pertanian mereka, kementerian yang menghubungi menyangkut peradangan. Jadi mereka sering diajak diskusi, sering dipanggil, sering apa. Nah, jadi kalau yang Velda itu dulu suatu hamparan, saya lupa luasnya, mungkin 100.000 apa mungkin lebih dari itu. Itu dibagikan kepada rakyat. Tapi pengelolaannya satu. Jadi dibantu, jadi semacam perusahaan. Jadi ini berkembang dengan sangat bagus. Gitu. Ada Velcra, lain lagi sistemnya. Tetapi itu dibantu pemerintah sepenuhnya. Gitu. Nah, kalau tadi ada NES itu ya dapat bantuan, tetapi beda sistemnya. Jadi mereka punya beberapa sistem. Kalau di Indonesia tidak. Indonesia hanya ya petani mandiri sama petani plasma. Dalam artian plasma itu adalah yang kemitraan. Kalau hasilnya tadi, Pak, antara korporasi di Indonesia dengan Malaysia. Kalau saya kira tidak terlalu jauh ya. Saya kira tidak terlalu jauh. Karena tadi, Pak, bergantung kepada di mana dia nanamnya, kemudian seberapa teknologi yang dia aplikasikan. Kira-kira tidak jauh beda lah. Tidak jauh beda. Perusahaan beda. Artinya kalau di bidang korporasi kita tidak ketinggalan. Hanya memang ketinggalannya di smallholder tadi, Pak, ya? Terutama di smallholder. Itu ngangkatnya harus. Kalau ini, Pak, yang mungkin ini penting juga, bimbingan, kan? Tadi bicara mengenai pengetahuan yang kurang dari smallholder. Nah, ini kan ada pihak yang menjadi pembimbing gitu, Pak. Kalau bimbingan yang diberikan oleh pemerintah kita Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Malaysia melalui MPOB atau yang lain, kira-kira itu perbedaan signifikannya di mana itu, Pak? Jauh sekali ya, Pak. Jadi sekarang yang membina
SDM petani itu adalah Kementerian Pertanian, Dirjen Bun. Tapi wujudnya seperti apa saya tidak tahu dengan detail. Jadi apakah dia berwujud program saja atau ada memang program plus orangnya sebagai penyuluh? Saya tidak lihat itu. Programnya ya mungkin saya pernah dengar, dulu pernah ada di situ, maksudnya itu pernah berkecimpung lah dengan pendidikan ini. Nah, sekarang di Malaysia, itu di MPOB itu ada gugusnya, Pak. Gugusnya yang orangnya banyak dan berada di lapangan. Jadi bahkan dia kalau misalkan membimbing soal bagaimana sertifikasi itu. Makanya dia sekarang sertifikasi petaninya itu sudah 87%, Pak. Sementara di Indonesia 1% lah kita bilang. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita sentuh. Terutama karena 3 hal tadi, Pak ya. Lahannya kecil, scattered, terpecah-pecah. Yang kedua mengenai knowledge, yang ketiga mengenai akses. Nah, kalau akses itu sebenarnya nanti juga akan membantu. Kalau misalkan aksesnya diperbaiki, ya akan membantu di sini. Nah, sebenarnya petani di sana sudah lebih maju, Pak, dengan blockchain system. Jadi artinya tuh si petani tadi dengan kemampuan handphonenya dan programnya, dia bisa menjual kemana. Jadi satu tingkat ke atas, gitu kan? Dia bisa tahu kemana anunya bisa dijual. Dan ya itu sudah sangat bagus sebenarnya. Yang blockchain system Indonesia belum, masih jauh. Karena ya tadi akuisisi internet juga susah, gitu Pak. Jadi dalam hal ini masih banyak PR dong untuk pembinaan ini. Betul. Tapi menurut saya nomor 1 adalah knowledge. Knowledge ya. Jadi lewat apa saja. Apakah itu dalam bentuk podcast ini banyak tertentu atau kita menciptakan suatu program. Sebenarnya teman-teman saya sudah mulai menciptakan program itu yang lebih menyeluruh ya. Jadi kan kalau sekarang sudah ada tersedia program bagi petani, tapi untuk berapa harganya, dijual di mana gitu. Iya. Tapi kalau karena saya dan teman-teman orang yang di teknis di lapangan, bahkan kita bisa menyediakan, oh tempatmu tuh di mana toh, kapan harusnya panen, pupuknya harusnya berapa, gitu. Itu di program itu sudah ada, walaupun program itu belum dirilis gitu, tetapi sudah ada sebenarnya. Ya. Pak, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Ya. Ini yang aspek yang sangat penting, yaitu tentang hilirisasi sawit. Nah, saya membaca di banyak literatur itu kok agak jealous juga saya, Pak. Ternyata hilirisasi yang dilakukan oleh Malaysia itu lebih banyak dibandingkan Indonesia. Kisarannya 50-70 produk lah, saya kira gitu. Kisaran, saya nggak tahu benarnya gitu. Bahkan mereka sudah mencapai tahap-tahap tertentu yang sangat penting buat kehidupan manusia, sementara kita relatif standar gitu, Pak. Nah, Bapak bisa ceritakan gap ini nggak, Pak? Dan sebetulnya dalam produk-produk apa mereka maju dan kita majunya di produk apa atau kita kurangnya di bidang mana? Ya sebenarnya kalau dari jumlah produknya, kalau Bapak tadi sebut 50, ya mestinya lebih lah. Lebih dari itu. Selisihnya juga lebih dari itu. Nah, tapi Indonesia itu punya kekuatan juga itu. Dalam hal sekarang kalau saya lihat secara umum, Indonesia itu produksinya besar. Jadi produksi yang keseharian, ya sabun, ya deterjen, ya yang basah seperti itu, minyak goreng, itu diproduksi banyak sekali di Indonesia untuk memenuhi rakyat Indonesia. Nah, sementara Malaysia produk itu juga ada, tapi kan kecil. Omsetnya itu kecil, karena memang penduduknya juga hanya 26 juta, kurang dari 10 dari Indonesia. Nah, kemudian ada tekanan-tekanan yang lain. Maksudnya fokus-fokus yang lain. Indonesia tuh fokus ke biodiesel. Kemudian dan energi lainnya, bensin sawit, kita kok aktif banget. Malaysia tidak. Malaysia tuh biodiesel ya ada, tapi ya sebatas itu karena mereka tidak memerlukannya atau tidak fokus ke sana. Kemudian di Indonesia bahan bakar pesawat terbang SAF, kita konsentrasi betul, bensin sawit juga. Di Malaysia saya nggak dengar, mungkin tidak ada malahan. Tuh, karena yang di Indonesia itu memang kita kan butuh
energy security ya, sangat penting untuk kita. Satu itu. Yang kedua, dahulu pada saat harga CPU itu murah, kalau produksi kita lebih banyak, terlalu banyak, harganya akan semakin turun. Salah satu caranya adalah dijadikan menjadi energi. Begitu jadi energi, di pasar tidak terlalu banyak, harganya naik. Nah, harganya naik itu ya seluruh Indonesia ya senang karena harga di pasar dunia kan suplainya kan tidak terlalu banyak, jadi pasti harganya naik itu. Iya. Malaysia ikut-ikutan senang gitu kan, karena kan ini harganya naik, sini pasti ikut juga naik. Nah, sebenarnya yang berusaha keras itu ya Indonesia karena kalau sekarang kan harga minyak bumi kan tidak semurah dulu gitu, jadi subsidinya itu kecil atau bantuan pemerintah itu kecil untuk membuat energi itu. Sekarang kan selisihnya banyak, jadi harus diperhitungkan juga. Kalau yang paling unggul dari Malaysia apa Pak? Produk hilirisasi ini Pak? Ya dia banyak sekali ya Pak, banyak sekali yang produk-produk yang untuk kesehatan, produk-produk untuk ya sebangsa itu ya. Bangsa itu kemudian ada untuk yang industri, misalkan bahan perantara gitu, yang nanti fatty alkohol apa-apa gitu, itu yang mereka maju sekali dan high quality. Dan Indonesia juga ada, tetapi tekanannya tidak ke sana. Salah satu contoh Pak, yang untuk kesehatan, yang saya lihat sendiri dan saya konsumsi adalah vitamin E dari minyak sawit. Mereka ada 2 produk yang mestinya ada lebih gitu, tapi yang saya kenal hanya 2, dan itu satunya itu bisa dikonsumsi sebelum makan, satunya sesudah makan. Jadi kan teknologinya berbeda ini. Iya. Nah, Indonesia saya nggak jumpai produk itu. Saya tanya ke BPDB, oh penelitiannya sudah ada Pak, tapi ya belum dijadikan produksi. Jadi masih ada beberapa step lagi yang harus diinikan. Nah, padahal Pak, kalau kita menjual minyak goreng atau memproduksi minyak goreng, bahan-bahan tadi yang dipakai untuk beta karoten, terus kemudian yang satunya yang untuk bikin vitamin E itu tidak digunakan di sini, itu dibuang. Jadi kita sebenarnya punya. Kita punya. Jadi kan seharusnya seperti itu kan ya pemerintah turun tangan lah. Iya. Tangan, oh itu bisa dibantu pemerintah, itu bisa dijadikan. Kan bagus sekali kalau misalkan itu dijadikan vitamin E untuk seluruh anak sekolah di Indonesia, jadi program di MBG misalkan gratis vitamin E, wah lumayan sekali Pak. Oh iya. Ada vitamin A, beta karotin, saya belum lihat vitamin A di Malaysia, belum lihat, tapi ada suatu proses yang harus dilalui. Gitu, beta karotin itu dipecah apa di apa gitu ya, supaya bisa menjadi kalau pro vitamin A ya gitu, tapi vitamin A-nya belum. Jadi masih banyak PR kita untuk apa itu namanya hilirisasi ini. Ya. Dan saya dengar-dengar dari apa itu namanya dari apa yang sudah kita capai saat ini masih menyisakan 30-40% untuk kita eksplor di kemudian hari. Ya, Ya. betul Pak. Baik Pak, kalau gitu terima kasih sekali Terima kasih. pertemuan kali ini. Meskipun kita bicara persaingan dan kita kayaknya sedikit harus mengekor, tapi masih ada waktu untuk mengejar. Ya, walaupun kita sebagian sudah di depan. Kita sebagian di depan dan yang di depan tidak boleh kalah lagi. Ya, betul. Kita hidup ini untuk bersaing untuk kebaikan masyarakat juga. Ya. Terima kasih. Makasih Pak. Saya ketemu Makasih. lagi Pak. Mari, Pak.